يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا. يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا. فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن، فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن للناس بالفرقان. يا ليلة القدر الحمد لله فضل شهر رمضان على بقية الشهور وجعله موسما لصالح الأعمال ومضاعفة الأجور وأنزل فيه القرآن بما أوضه من الهدى والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di dalam acara Ruh Puasa Ramadan yang mudah-mudahan acara ini merupakan salah satu wasilah bagi kita untuk mencapai ruh Ramadan, di mana ketika kita mendapatkan ruh Ramadan kita akan menikmati dan kita akan merasakan kelezatan bagaimana kita bersaum, bagaimana kita berinfak, bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti jika seseorang manusia, jika di antara kita mengerjakan suatu perbuatan yang kita tahu bahwa ini adalah perbuatan yang terakhir bagi kita, atau kita mengunjungi seorang teman yang kita tahu bahwasanya ini adalah pertemuan terakhir buat kita, tentu kita akan mengoptimalkan pertemuan kita, menghadirkan rasa yang baru, menghadirkan rasa bagaimana supaya seorang tersebut beroptimal untuk bertemu dengan orang tersebut. Begitu pula ketika kita menghadiri kedatangan bulan Ramadan, tamu yang diagungkan di dalam Al-Quran, tamu yang diagungkan di dalam As-Sunnah, tentu kita menginginkan bahwasanya kita berjumpa dengan Ramadan dengan perjumpaan yang optimal. Kita tidak ingin bahwasanya Ramadan berlalu akan tetapi label ketakwaan tidak melekat dalam diri kita. Kita tidak ingin ketika Ramadan sudah usai, maksiat terus kita lakukan. Kita tidak ingin berlelah payah, bercapek, akan tetapi kita tidak mempunyai pahala yang dicatat oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertemuan dengan Ramadan kali ini merupakan pertemuan yang sangat kita idam-idamkan, dan mungkin saja ini adalah pertemuan terakhir buat kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi ia hanya menahan rasa lapar dan dahaganya saja. Tidak ada yang lain. Begitulah kualitas, kalau kita melihat mungkin kebanyakan orang di masa sekarang hanya berkualitas hanya menahan lapar dan menahan dahaganya saja. Akan tetapi jika kita melihat kondisi para sahabat dan salafus soleh, umat terdahulu, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita melihat beberapa ulama misalnya ketika sebelum memasuki bulan Ramadan, 6 bulan ketika sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka selalu berdoa, "Ya Allah, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan." Itulah doa-doa yang selalu diucapkan, yang selalu diuntaikan oleh para ulama ketika 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Bahkan setelah 6 bulan pun mereka berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah amalan kami, taqabbal a'malana ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami." Begitulah puasa para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhu, dan para tabi'in dan orang-orang saleh terdahulu, di mana mereka berpuasa tidak hanya untuk menahan rasa lapar dan rasa haus saja, akan tetapi mereka berpuasa dengan benar-benar melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka bagaikan
sang kekasih yang tidak pernah bertemu. Ramadan mereka ibaratkan kekasih yang sudah lama mereka cintai dan kemudian tidak bertemu. Begitulah bulan Ramadan di mata para sahabat dan salafus saleh terdahulu. Karena mereka melihat bahwasanya bulan Ramadan merupakan hari-hari yang berbilang. Tidak semua hari adalah bulan Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan hanyalah ayyaman ma'dudat, hari yang berbilang-bilang, yang dimana Ramadan hanya 1 bulan di antara 12 bulan. Para sahabat dan salafus saleh ketika menemui bulan Ramadan, mereka berharap bahwasanya 1 bulan kebaikan ketaatan yang mereka tanam di bulan Ramadan bisa menjadi sebuah penghapus bagi 11 bulan Ramadan, 11 bulan yang lain-lainnya. Begitu pula mereka mengharap bahwasanya 1 bulan di bulan Ramadan mereka isi dengan ketaatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi penghapus dosa dari 11 bulan yang telah mereka lalui. Para sahabat dan salafus saleh memaknai Ramadan dengan makna bahwasanya Ramadan ini adalah mungkin saja adalah Ramadan terakhir. Qasyamil muwaddi', bagaikan saum yang terakhir. Sehingga mereka terus-menerus melakukan ibadah, sehingga mereka berkonsentrasi terus-menerus, tidak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, akan tetapi mereka terus-menerus menekuni ibadah seolah-olah waktu dan setiap harinya dikerjakan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sangat agung Rasulullah SAW mensifati bulan Ramadan. Ramadan syahrun mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Syahrun unzila fihil Qur'an, di mana di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Futihat abwabul jinan, dibukakan pintu surga. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqatil abwabul jahim, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan. Faman harama khairuha faqad haruma. Barang siapa yang di bulan Ramadan ia tidak bisa meraup kebaikan-kebaikan yang sudah Allah Subhanahu wa taala datangkan di bulan Ramadan, maka sungguh ia telah merugi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan keagungan bulan Ramadan ini hati kita tidak merasa tergoda terhadap apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Apakah dengan pahala yang begitu besar ketika kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini tidak tergerak hati kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan? Apakah dengan obral pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita tidak tergerakkah kaki kita, tangan kita, lisan kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan? Maka dengan keagungan bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan momen yang sangat baik ini, yaitu adalah berpuasa di bulan Ramadan dengan mengerjakan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Kerjakanlah ibadah di bulan Ramadan qabla an yadhi'a Ramadan, sebelum Ramadan meninggalkan kita, karena mungkin saja ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Lailatul Qadri ya fadla barina khairum min ad-dahri bil 'afwi tatina. Fiki atal Qur'an min hadratir Rahman. Fiki atal Qur'an min hadratir Rahman. للناس بالفرقان